Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video dari UTS kami. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatin Adnan dengan NIM akhir 044. Saya Ciko Andrew Mofid dengan NIM 045. Saya Rizky Akbar Maulana dengan NIM 049. Saya Ben Sadikin Soleh dengan NIM 48. Saya Wildanila Rahmadani dengan NIM akhir 046. Saya Naila Ramasari dengan NIM akhir 047. Untuk pertama kita bikin ini dulu standar penulisan include iStream untuk chain dan cout, nanti include time untuk waktunya dan CMAT untuk kebutuhan aritmatika, dan using namespace std supaya nanti kita tidak perlu untuk menambahkan fungsi standar lagi ke dalam program cout-nya. Pertama kita pakai program standar int integer main, dan kita pakai fungsi srandom untuk supaya nanti ada fungsi random itu supaya hasil randomnya itu tidak sama, guys. Ya, yang pertama kita buat string cout stringnya dulu untuk keluaran tulisan ini seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan. Selamat datang di permainan petualangan menyelamatkan harta karun. Jadi ini nanti ada 3 tingkat kesulitan, yaitu tingkat 1 mudah, tingkat 2 sedang, tingkat 3 susah. Nanti kita bisa memasukkan pilihan di sini dari mulai 1, 2, 3. Jadi kita hanya perlu memasukkan angka, guys. Selanjutnya kita bikin deklarasi untuk ketiga pilihan ini. Kita bikin deklarasi integer untuk variabel pilihan, lokasi total, dan energi. Kita masukkan cin untuk masukkan pilihan Anda ini, kita kasih pilihan. Ibaratnya contoh seperti ini, kita kasih dua. Yang keluar adalah petualangan dimulai ada 8 lokasi yang bisa kamu pilih 1 sampai 8. Energi kamu 7 poin. Jadi seperti ini, jika pilihan 1 maka keluarnya nanti akan 10. Jika pilihannya 2, keluarnya seperti sebelah kanan ini. Jika pilihan ketiga, nanti pilihannya akan lokasi total 12, terus energinya 5. Jika pilihannya tidak ada dari sini, maka akan keluar pilihan tidak valid seperti ini. Contoh, kita run ulang. Contoh 5 gitu. Nah, pilihan tidak valid keluar dari permainan. Terus kita selanjutnya lanjut ke deklarasi untuk randomnya integer lokasi harta sama dengan random. Nanti untuk lokasi harta ini akan keluar dari pilihan, tergantung pilihan kita dari lokasi ini kan kita milih, keluarnya itu akan random sesuai dengan yang kita masukkan dari angka yang sudah kita masukkan. Jadi lokasi total nanti akan bertambah 1 untuk menentukan berapa banyak lokasinya. Terus kita terus bikin boolean, bonus diberikan, nilai awalnya false, boolean ditemukan, nilainya juga false awalnya. Terus kita bikin output string, cout string, petualangan dimulai. Contoh kita run programnya lagi. 1, 2, kita pilih ya lokasinya. Jadi nanti ini petualangan dimulai, keluarnya seperti ini setelah kita masukkan. Petualangan dimulai ada 8 lokasi, kita pilih contoh 3. Ini kalau nilainya salah, maka akan mengulang while. Akan mengulang. Kita coba lagi 4. Susah energinya 1. Nah, saya gagal ini. Jika gagal, maka nanti akan terus mengulang lagi ke pilih lokasi untuk mencari harta karun, masih ada kesempatan. Jika benar-benar habis, maka langsung ke terima kasih telah bermain. Langsung kembali ke sini. Yang petualangan dimulai, lalu ada saat ada lalu bakal muncul lokasi total. Lalu akan ada juga lokasi yang bisa kamu pilih. Lalu di bawahnya ada out energi kamu berapa, lalu nanti akan keluar energi. Lalu di bawahnya lagi ada while, yang mana while ini biasa digunakan untuk mengulang program. Lalu jika energinya udah kurang dari 0, misalnya energinya udah habis, lalu bakal muncul program bonus diberikan. Yang mana bonus diberikan ini sebanyak 3 energi. Lalu pin bawah maksimal 1 lokasi harta.
Kalau in atas minimal kasih total, koma kasih harta plus 1. Lalu si out energi habis. Kamu mendapat bonus energi 3 poin. Lalu setelah setelah diberi bonus energi 3 poin, bakal ada petunjuknya yaitu karena kamu berada di antara lokasi akan diberitahu di mana pokoknya lokasinya itu di antara apa sama apa gitu. Lalu di bawahnya bakal ada si out lagi, sisa energi kamu sekarang berapa gitu. Lalu jika masih salah, terus energinya udah habis, bakal keluar ini sayang sekali energi kamu benar-benar habis. Lalu bakal dikasih tahu juga si outnya harta karun sebenarnya ada di lokasi bla 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 bla. Bre. Lalu di bawahnya ada lagi si out pilih lokasi untuk mencari harta karun. Lalu masukin tebakan, C ini tebakan. Lalu if tebakan kok tebakan kurang dari satu, tebakan lokasi total. Lalu di bawahnya ada si out nomor lokasi tidak valid, pilih antara 1 sampai bla 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 bla. Ini tergantung tergantung kita milihnya tadi di atas nomor berapa. Misalnya kita milih mudah ada 10 lokasi, misalnya kita milih sedang ada 8 lokasi, terus kalau misalnya kita milih susah ada 12 lokasi. Lalu if tebakan ini lokasi harta si outnya selamat, misalnya nembaknya benar langsung lokasi harta, maka si outnya itu bakal muncul selamat kamu menggunakan harta karun tersembunyi di lokasi apa. Lalu di bawahnya in selisih, misalnya selisihnya itu cuma satu dari lokasi hartanya, maka bakal muncul kamu hampir menemukannya energi berkurang 1 poin. Lalu sisa energi kamu ada sisa berapa gitu. Lalu misalnya kalau nebaknya itu masih terlalu jauh, maksudnya lebih dari lebih dari satu sisinya, maka bakal muncul kamu terlalu jauh, energi berkurangnya 2 poin. Lalu kali kesal juga sisa energi kamu berapa. Lalu yang terakhir, terima kasih telah bermain. Ya, ya sekian. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan soal UTS nomor 2. Yang pertama ada input stream ini agar bisa menggunakan output atau input seperti Shin atau Cout. Kemudian using namespace ini digunakan agar tidak perlu menuliskan std lagi. Berikutnya yang main ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan, fungsi yang pertama kali dijalankan saat program dimulai. Kemudian ada deklarasi variabel. Di sini ada string ini untuk menyimpan teks, ada nama, jenis kelamin, BPJS, lagi status BPJS, status transaksi. Kemudian ada var tipe data integer ini untuk menyimpan nilai angka, ada umur, pilihan, dengan total harga diskon dan sebagainya. Dan terakhir ada total harga sama dengan 0. Ini nilai awal total harga dibuat 0 agar bisa ditambah terus menerus. Kemudian ada tipe data double ini untuk menyimpan nilai desimal. Kemudian ada getLine ini digunakan agar variabel nama bisa mengandung spasi. Sebentar, ini salahnya. Sebagai contoh ketika program dijalankan, sebagai contoh namanya ya, ini bisa mengandung spasi di variabel nama. Kemudian masukkan umur ya, dan inputan akan masuk ke variabel umur. Berikutnya masukkan jenis kelamin. Inputan akan masuk ke dalam variabel jenis kelamin. Ketika menginputkan P, maka jenis kelamin sama dengan perempuan. Dan ketika menginputkan L, maka jenis kelamin sama dengan laki-laki. Jadi ketika tidak keduanya, maka akan tidak valid. Berikutnya, apakah memiliki BPJS, Y or no. Ini akan masuk ke dalam variabel BPJS. Dan ketika menginput iya, maka akan mendapatkan diskon senilai 60%. Kemudian akan muncul menu layanan. Yang pertama ada konsultasi kesehatan, konsultasi sunat, pemeriksaan golongan darah, vaksinasi, konsultasi diabetes, dan keluar. Ini akan masuk ke dalam variabel pilihan layanan. Kemudian ada logika statement.
menggunakan if else. Ketika pilihan layanan sama dengan 1, maka harga akan sama dengan 60.000 dan mengeluarkan output Anda memilih konsultasi kesehatan sama dengan 60.000. Dan ketika pilihan 2, maka akan harga sama dengan 75.000 dan output akan mengeluarkan Anda memilih konsultasi sunat senilai 75.000 dan ketika pilihan 3 harga akan bernilai 100.000 dan outputnya Anda memilih pemeriksaan gula darah senilai 100.000 dan seterusnya. Dan ketika memilih layanan 6 yaitu keluar, maka program akan selesai dan akan mengeluarkan output Anda telah keluar. Kemudian ada ini total harga plus sama dengan harga ini untuk ketika program ingin menambahkan layanan, maka akan harga bisa terus nambah di sini nilainya. Dan apakah ingin menambahkan layanan lagi? Ketika iya, akan mengulang lagi dari output ini. Ketika no, akan lanjut ke langkah berikutnya. Ah, Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Iko tadi. Pada if BPJS sama dengan Y, di sini saya menyeting apabila orang tersebut mempunyai BPJS akan mendapatkan diskon sebesar 60% atau diskon BPJS. Pada else status BPJS sama dengan tidak, dan apabila tidak memiliki diskon, tidak akan mendapatkan diskon yang telah ditetapkan tadi. Pada harga diskon sama dengan diskon total harga, lalu total sama total harga dikurangi harga diskon, dan total harga tersebut akan dikurangi harga diskon yang kita dapatkan sebesar 60% seperti tadi. Lalu quote total biaya sebelum diskon, dan kita di sini akan menampilkan total biaya sebelum kita mendapatkan diskon dari BPJS tadi. Lalu akan tampilkan diskon BPJS 60%, lalu total biaya setelah diskon, dan setelah kita dihitung-hitung, lalu akan muncul tampilan total biaya setelah diskon. Dan di sini quote masukkan uang bayar. Di sini kita disuruh masukkan uang bayaran tadi. Apabila total biaya layanan kita segini, kita harus masukkannya. Lalu kembalian setelah kita masukkan uang bayaran akan muncul kembalian. Cara hitungnya uang kita dikurangi total tadi. Misal uang kita lebih ya, lalu akan muncul tampilan kembalian ada if status transaksi sama dengan uang tidak cukup, transaksi dibatalkan. Nah, apabila kita menginput uang yang kurang dari biaya layanan tadi akan muncul seperti ini, uang tidak cukup, transaksi dibatalkan. Nah, lalu ini tampilannya uang tidak cukup, transaksi dibatalkan. Apabila kita munculkan uang yang kurang dari biaya layanan tadi, transaksi akan otomatis dibatalkan. Lalu else status transaksi sama dengan selesai. Nah, ini apabila uang kita benar atau melebihi dari biaya layanan tersebut, akan muncul tampilan pembayaran berhasil, terima kasih. Dan ini well, code ringkasan data pasien. Ini berisikan ringkasan data pasien tadi, seperti nama yang kita mau kita inputkan, lalu umur, jenis kelamin, status BPJS, ya atau tidak, total bayar, lalu kembalian, status transaksi, dan ini kata-kata terima kasih atas percayaan Anda. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan yang program yang telah kita buat. Sebentar. Di sini kita disuruh masukkan nama, misal nama saya bebas Asep, umur 99, terus kelamin laki-laki, dan kan ada opsi apakah memiliki BPJS. Dan sebenarnya jika kita memiliki BPJS akan mendapatkan diskon 60%. Dan sebaliknya jika kita tidak mempunyai BPJS dan kita tidak akan mendapatkan diskon. Seperti pada contoh ini kita masukkan opsi Y. Nah, di sini kita disuruh memilih layanan dari 1 sampai 5 seperti konsultasi. Ini apa? Kita mau konsultasi sunat. Kita nomor 2. Nah, akan muncul apakah ingin menambah layanan lagi. Apabila kita ingin menambah layanan lagi lebih dari 1, kita ketik Y dan kita memilih satu lagi. Apabila kita pencet N, berarti kita hanya memilih satu layanan saja. Misal saya hanya memilih satu layanan saja. Jadi cukup ketik N. Nah, di sini kita diberikan rincian total biaya diskon sebesar ini, lalu diskon BPJS karena saya tadi menentukan Y. Artinya saya memiliki BPJS akan mendapatkan diskon sebesar 60% menjadi 45.000. Dari 75.000 mendapatkan diskon jadi 45.000, diskon 60%. Dan akan dapatkan total biaya setelah diskon yaitu 30.000. 75.000 dikurangi biaya diskon 45.000 jadi 30.000. Lalu kita disuruh masukkan uang bayaran. Misal uang bayaran kita 100.000 ini. Nah, akan diberikan kembalian sebesar 10.000. Seperti uang kita dikurangkan dengan uang tagihan tadi. Nah, di sini akan muncul ringkasan data pasien seperti yang kita inputkan tadi, nama, SEP, umur, dan sampai ini. Nah, sekian yang saya jelaskan ini hasil dari codingan OTS kami pada soal nomor 2. Terima kasih.
Jadi di sini ada for integer baris sama dengan 0 sampai baris ini artinya pengulangan for itu untuk mengatur seberapa banyak baris yang dicetak sesuai dengan tinggi pola yang dimasukkan oleh pengguna. Terus di sini ada if posisi awal lebih kecil dari 0 atau posisi awal lebih besar sama dengan lebar pola, jadi posisi awalnya sama dengan minus 1. Itu artinya jika spasi keluar dari pola, jika spasi keluar dari area pola, maka sistem secara otomatis akan set isi dari baris full bintang atau full karakter. Terus di sini ada for untuk integer kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari lebar pola. Nah, ini artinya untuk memastikan pengulangan kolom itu akan berhenti ketika sudah mencapai lebar pola. Terus di sini ada di sini ada kolom lebih kecil dari lebar pola, itu artinya untuk pengulangan untuk memastikan pengulangan akan berhenti jika kolom sudah mencapai lebar pola. Terus di sini ada jika kolom sama dengan posisi awal, maka si out atau output yang ditampilkan itu blank char atau spasi. Jika tidak, si out atau output yang ditampilkan yaitu bentuk char atau bintang. Terus di sini ada si out endline itu untuk mengakhiri ini baris. Terus di sini ada jika arah gerak sama dengan L atau left atau kiri, maka posisi awal akan dikurangi nilai move. Jika arah geraknya sama dengan R atau right atau kanan, maka posisi awal akan ditambah dengan nilai dari move. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari pola kedua. Di sini kita menggunakan fungsi void pola 2. Jadi kita menggunakan variabel char karakter, bentuk char, karakter blank char, lebar pola, tinggi pola, dan depth. Jadi depth ini tuh sebagai kedalaman buat segitiganya nanti. Selanjutnya kita membuat fungsi for untuk melakukan looping barisnya. Nah, di sini kita ngebuat jika barisnya itu kurang dari kedalamannya, maka jadi yang ini akan menentukan berapa banyak karakter bentuk char yang akan dicetak, sedangkan yang ini menghitung jumlah spasi kosong yang akan dicetak di tengah. Nah, ini kita ngebuat untuk bagian kirinya. Kita ngebuat perulangan
maka keluarannya akan membentuk sebuah karakter. Selanjutnya kita membuat fungsi buat yang di tengah. Buat perulangan int sama dengan 0, maka i itu dari kosong terusnya i. Keluarannya itu yaitu karakter yang kosong. Selanjutnya kita akan membuat yang bagian kanannya. Kita membuat fungsi perulangan itu ketika i sama dengan 0 dan ketika i itu lebih kecil dari bintang. Ini itu akan melakukan perulangan. Maka akan keluar berbentuk karakter. Selanjutnya, jika tidak memenuhi pilihan-pilihan yang di atas, maka akan keluar else atau baris penuh. Fungsinya yaitu for integer i sama dengan 0, maka i itu lebar pola dan i-nya itu melakukan perulangan dan si out-nya itu berbentuk karakter. Di situ kita tutup si out and line. Selanjutnya aku mau jelasin masuk ke fungsi main-nya. Jadi sebenarnya main-nya itu bisa ditaruh di atas ya dengan menginisialisasi void pola 1 sama void pola 2-nya. Cuman di sini aku mau nyoba buat main-nya itu di bawah buat ngejalanin kedua void pola ini. Ini nah, jadi di sini kita menginputkan buat masukkan lebar polanya, tinggi pola. Nah, di sini itu masukkan posisi awal spasi. Terus kenapa di sini ini min 1? Karena indeksnya itu kan dimulai dari 0. Sedangkan untuk biar bisa kita sama kayak contohnya, itu kita tambahkan min 1 di sini. Jadi setiap nanti ada pertambahan buat posisi karakternya itu nanti akan dikurangi dengan min 1. Terus untuk masukkan jumlah pergeseran tiap baris, misal geser 2 karakter, 1 karakter, atau 3 karakter, terus yang ini itu masukkan arah gerak spasi. Untuk L kecil itu ke kiri dan R itu untuk ke kanan. Di sini itu untuk yang pola kedua itu ada masukkan lebar pola, tinggi pola, dan kedalaman segitiginya itu. Sedangkan yang di sini itu buat hasilnya nanti. Kita masukkan sesuai dengan contoh. Misalnya 15, tinggi polanya 7, masukkan awal spasi itu posisi ke-13, dan jumlah pergeseran tiap barisnya itu 2, dan arahnya itu ke kiri. Terus yang untuk pattern kedua itu ada lebarnya sebesar 12, 6, 5. Ya, dan ini adalah hasilnya. Tinggi kosongnya di posisi 13, ada di 7, tinggi polanya itu ada 7, dan geraknya itu bergerak setiap 2 karakter. Begitu juga untuk yang pattern kelima. Itu barisnya itu ada 6 untuk tinggi polanya, sedangkan kedalaman segitiganya itu sendiri ada 5. Jadi yang baris paling akhir itu memenuhi baris pattern penuh. Coba kita buat masukkan
yang lain. Kita coba masukkan lebar polanya itu sebesar 10, tinggi polanya itu misal 9, posisi awalnya misal ke kolom kelima, dan jumlah pergeseran itu 1, dan arah geraknya itu ke kanan. Dan kedua itu semisal 7, tinggi polanya itu semisal 5, dan ke dalam segitiganya semisal 7. Nah, jadinya seperti ini. Universe ini, dia akan mengulang. Nah, jadi segitu saja dari kelompok kami dan dari penjelasan nomor 3-nya. Terima kasih sudah menonton.